semuanya, kembali lagi bersama saya Devita Alvareta di sini dan kamu lagi dengerin podcast Vendor. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Klaten. Selamat datang Bu Ayu. Iya. Gimana Bu kabarnya Bu? Ini alhamdulillah tadi ya. Sangat baik. Sepertinya ini saya lihat kayaknya Bu Ayu tuh lagi sibuk banget nih Bu akhir-akhir ini. Oh iya. Kita kebetulan cuma 2 personil, saya dan Pak Ibnu. Jadi mengaku 1057 siswa itu cukup challenge banget sih. Oh iya, baik Bu Ayu. Lalu kalau boleh tahu nih Bu Ayu, akhir-akhir ini kesibukannya dari Bu Ayu itu apa sih? Kesibukan apa? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah boleh, di rumah juga boleh Bu. Di sekolah tentunya kami sedang memonitoring anak-anak yang di kelas 11 ya, itu dimonitoring karena memang kenaikan tingkat itu tentu akan menjadi perubahan tersendiri buat anak-anak. Kemudian yang kelas 10 itu penyesuaian diri karena memang di awal dari pembiasaan yang di SMP kita lanjut di SMA sangat berbeda, banyak hal baru dan banyak tantangan menarik yang perlu kita benahi bagi anak-anak didik kami untuk bisa menyesuaikan aturan yang ada di Semarang. Untuk yang kelas 3 tentunya kita fokus mulai merintis untuk yang SNBP sama SNBT. Berarti kesibukannya Bu Ayu akhir-akhir ini tuh mengurus anak-anak yang naik tingkat gitu ya, bukan? Ini juga lagi masa-masa penyesuaian diri dari masing-masing pribadinya. Baik, jadi gini Bu Ayu, ini kan di Smada itu kan baru ada project P5 dan di kelas 11 itu lagi mengangkat mengenai kesehatan mental Bu Ayu. Nah, jadi kali ini saya ingin sedikit bertanya kepada Bu Ayu mengenai kesehatan mental Bu. Jadi podcast kali ini akan mengenai kesehatan mental. Oke. Menurut Bu Ayu sendiri, bagaimana mendefinisikan kesehatan mental Bu Ayu? Kesehatan mental Bu Ayu. Maksud saya bagaimana definisi kesehatan mental? Definisi kesehatan mental ini kaitan erat dengan psikologi tentunya. Kebetulan peran BK, saya selaku guru BK di sini tentunya ini sangat-sangat menjadi atensi dan tentunya ini sangat menjadi hal yang menarik juga ketika kita membicarakan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri buat Bu Ayu itu kondisi atau keadaan seseorang di mana dia itu memiliki kesejahteraan, kebahagiaan baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi bahagia, terkadang ada istilah atau mungkin kata-kata bahwasannya senyummu itu membawa luka. Nah, itu bisa jadi dalam batin atau dalam diri seseorang itu ada hal yang terpendam karena dia tidak bahagia atau dia tidak sejahtera, kesehatannya tidak baik secara psikisnya, tapi dia dari luar memang tampak baik-baik aja. Nah, itu fenomena ini sangat besar dijumpai di kalangan kalian di usia Anda. Baik, seperti apa yang sudah Bu Ayu sampaikan, tadi kan mengenai senyummu adalah luka itu ya Bu. Nah itu kan kayak orang itu nggak tahu dalamnya itu mungkin sedang ada masalah, tapi mungkin dia menunjukkan bahwa dia itu bahagia. Lalu menurut Bu Ayu, mengapa kesehatan mental itu sering diabaikan Bu dibandingkan dengan kesehatan fisik? Terkadang kan orang kan melihat, oh kamu nggak apa-apa, kamu nggak kenapa-napa, tapi kan kita nggak tahu ya Bu di dalamnya itu mungkin dia lagi ngerasa sakit hati atau lagi kena masalah. Kalau menurut Bu Ayu sendiri, mengapa kesehatan mental itu lebih sering diabaikan? Mengapa? Jadi jawabannya karena. Betul. Karena tentunya ini orang itu akan perhatian dengan yang dia lihat, apa yang dia rasa. Pertama, gue tanya, biasanya cenderung diperhatikan dulu yang dilihat, apa yang dirasakan. Yang dilihat di sana. Tentunya ini kenapa menjadi hal lumrah ketika seseorang itu sehat secara fisik, tapi tidak sehat secara batin terabaikan. Nah, yang jadi perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai, hal-hal seperti itu yang justru akan menjadi bumerang dan itu bagian dari gunung es seseorang. Jadi perlu kita
istilahnya kalau di Jawa itu wong ki kudu srawung, wong ki kudu duwe rasa saling menjaga, itu kuncinya di situ. Jadi kenapa kok bisa sih yang di kesehatan mental diabaikan, sedangkan kalau fisik aja sakit dikit demam atau apa lain sebagainya itu langsung di dokter, tapi kalau misal mental kok besok-besok. Nah itu yang menjadi alasan kenapa hal itu tidak langsung disikapi atau menjadi terabaikan itu. Nah, tapi itu bukan suatu hal yang terus kita abaikan, itu juga jangan. Jadi memang mulai aware di kalangan kalian generasi Z dan milenial ini yang tentunya harus kita waspadai bahwasannya kesehatan mental itu juga dari apa yang telah saya sampaikan tadi Bu, apakah dari Bu Ayu sendiri itu pernah menemui mungkin orang ataupun siswa yang kurang baik kesehatan mentalnya itu kurang baik Bu, namun dari dirinya sendiri itu enggan untuk berbagi masalah atau untuk membicarakan? Oke, ada banyak bahkan. Nah itu kecenderungan ketika di rumah ditanyai bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana harimu hari ini, anak-anak itu cenderung kurang terbuka dengan orang tua karena apa, memang usia kalian yang memang notabene habis waktunya di lingkungan teman. Nah itu yang membuat gunung es tadi yang seperti Bu Ayu sampaikan di awal ditutup, akhirnya akan membudak pada waktunya, padahal orang kan ada kapasitasnya, ada batas kapasitasnya. Nah kalau misalkan sering dijumpai, cuma ketika itu kaitannya hal itu kenapa bisa terjadi ya karena memang anak-anak kelemahannya, sisi lemahnya anak-anak itu ketika dia bilang tidak apa-apa tapi dia sejatinya dari kejiwaannya atau dari mentalnya bermasalah, itu belum bisa menyampaikan. Seperti yang kita tahu, Ayu itu kan merupakan guru bimbingan konseling nih Bu di SMA Negeri 2 Klaten. Lalu apa peran konseling dalam mengatasi berbagai masalah yang mengenai kesehatan mental dan bagaimana cara untuk memilih jenis konseling yang tepat? Oke, kalau misalkan bagaimana caranya, tentunya ini ada tahapan, ada pendekatan sendiri di dunia konseling, di dunia bimbingan dan konseling yang perlu kita sikapi, kita aplikasi sesuai dengan karakter peserta didik. Misalkan ada fenomena kesehatan mental tentang korban bullying atau mungkin tentang fenomena siswa yang introvert. Nah itu tentu akan berbeda treatmentnya. Yang pertama, ketika anak itu mengalami korban bullying, kita tentunya perlu untuk melakukan katarsis atau menanyai, menindaklanjuti apa sebenarnya yang dia rasakan. Karena memang bagi korban-korban yang dari tindakan bullying itu cenderung kurang bisa speak up. Nah itu perlu adanya teknik pendekatan yang perlu dilakukan dalam teknik konseling, misalkan secara personal atau konseling individual, itu teknik yang dilakukan itu perlu apa ya Mbak, jadi perlu untuk tindak lanjut yang secara pribadi. Jadi kode etik kemudian kerahasiaan itu jangan sampai itu bocor, karena memang orang-orang yang introvert atau korban bullying itu cenderung ada ketakutan sendiri ketika permasalahan yang dia hadapi itu diketahui orang lain gitu. Berarti kalau untuk peran konselingnya itu tergantung dari masing-masing individu dan apa yang sedang dialami gitu. Betul. Lalu yang selanjutnya Bu, pendekatan yang Bu Ayu gunakan untuk membantu para siswa maupun siswi yang enggan untuk mencari bantuan atau berbicara mengenai masalah yang sedang mereka hadapi bagaimana Bu? Kalau pendekatan yang Bu Ayu lakukan itu biasanya teknik dengan behavioristik. Jadi itu kebiasaan atau mengubah asumsi individu atau seseorang dari yang anggapannya itu apa ya, mengucilkan, kemudian dia beranggapan dia nggak berguna. Kita harus besarkan hatinya bahwa setiap individu unik, bahwa setiap individu itu punya kelebihannya. Jadi ketika anak itu merasa minder atau mungkin jadi introvert, itu perlu kita mengembangkan hal yang dia miliki di lebihnya. Jadi jangan sampai hal kekurangannya itu kita show up-kan, karena dia udah tahu, karena selama ini yang dia pikirkan, yang dia rasa itu akan membelenggu dia sendiri. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengungkapkan hal positif atau kelebihan apa yang sebenarnya dia bisa sampaikan, dia salurkan gitu. Jadi perlu untuk pemahaman di awal sekali, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Itu pasti banyak di awal selalu
menyampaikan itu, menotiskan itu, mengingatkan itu bahwa kamu tuh unik, kamu tuh individu yang berharga, jangan sampai kamu tuh disia-siain, jangan sampai kamu tuh cuma disepelein atau mungkin sampai dibully. Itu buat Bayu jangan lawan, bisa lawan gitu. Dengan speak up, dengan kita menyampaikan ke guru atau mungkin ke teman yang dia berani cerita, itu sangat-sangat membantu kita. Jangan sampai hal itu akan melebar, kemudian itu berdampak dengan siswa yang lain juga. Kalau semisal nih Bu Ayu, dari kita mungkin kan setiap orang itu kan beda-beda nih Bu. Ada yang mungkin lebih suka kalau cerita ke temannya, atau mungkin sama orang tuanya atau sama yang lain. Berarti teknik yang dari Bu Ayu tadi itu bisa untuk diterapkan pada semuanya gitu. Bisa, tergantung versi dan juga nanti intensitasnya, karena perlu adanya dukungan sosial tentunya. Jadi tidak bisa Bayu bekerja sendiri, Bayu melangkah sendiri, itu tetap tidak bisa. Jadi dengan lingkungan pertemanan, lingkungan di rumah, lingkungan di keluarga, itu harus saling sinergi, kemudian menjadi dukungan sistem yang baik atau support system yang mendukung dalam perkembangan siswa tersebut. Karena kan kalau misalnya namanya orang kan pasti nggak ada yang sempurna Bu. Kadang kekurangannya dari pribadi masing-masing itu kadang susah untuk diterima, padahal kan namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadinya kadang orang tuh insecure sama kekurangan yang dimilikinya, dan kebetulan kekurangan itu mungkin dimiliki oleh orang lain gitu ya Bu. Kalau terkait dengan dukungan sosial yang telah disampaikan oleh Bu Ayu tadi, apa peran dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental dan bagaimana kita bisa membangunnya Bu? Oke, kalau perannya sangat-sangat berperan tentunya, karena kenapa kesehatan mental itu bisa terbangun, tentunya itu dari lingkungan yang ada. Misalkan circle pertemanan kita ya, circle pertemanan entah bapak ibu guru, entah itu siswa, itu tentunya apabila dalam lingkungan itu baik, positif, tentunya dia akan membawa dampak yang positif juga. Akan tetapi jika lingkungan itu kurang baik, misalkan dia dalam lingkungan yang suka merokok, tentunya itu akan memberi dampak yang sama. Misalkan tidak pernah nih di rumah merokok, ayo nyobain, ini rasanya enak loh, manis. Kalau saya itu, cukup nggak mau nyobain rokok kayak gitu. Nah itu memberikan dampak secara mental, kesehatan mental sendiri itu tidak baik. Nanti efeknya apa? Ketika mental nggak baik, otomatis fisik pun akan diikuti, karena dia akan merasa nggak dianggap di lingkungan pertemanannya apabila tidak mengikuti kebiasaan lingkungannya. Kemudian yang kedua, badannya nih kerusak nih karena memang biasanya nggak merokok, dia jadi ikutan merokok, dampaknya nikotin dan lain sebagainya merusak dia. Ketika apa? Tentunya fokus belajar yang menjadi menurun, berkurang. Itu sangat disayangkan ketika di usia kalian sejatinya dipaksa mencari jati diri, tapi ternyata jati diri yang dibentuk dari lingkungan yang baik, yang nggak baik, dukungan sosial yang nggak baik, itu juga sangat disayangkan. Nah, itu harapan besar SMA 2, jangan sampai terbentuk sistem atau dukungan sistem yang negatif seperti yang kurang baik. Saya menyebut dikit dari apa yang telah disampaikan Bu Ayu tadi mengenai circle pertemanan itu. Kan kayaknya zaman sekarang itu suka geng-gengan gitu ya Bu, circle-circlean kayak gitu, biasanya cocok-cocokan, nanti kalau misalnya nggak cocok di-hate gitu-gitu Bu. Lalu dari pendapatnya Bu Ayu sendiri, bagaimana kita itu bisa menentukan apakah suatu kelompok pertemanan itu bisa dikatakan sebagai circle gitu? Pertemanan sebagai circle, biasanya kalau pertemanan itu kalian ini boleh tanya, milihnya berdasarkan apa? Kalau kalian dalam pertemanan? Kalau dari pribadi saya sih biasanya cari yang sefrekuensi. Itu yang pertama itu ya. Iya. Rata-rata pun ketika ditanyain kenapa milih teman itu sefrekuensi, kalau sudah sefrekuensi berarti kan sudah nyambung, Iya, kan udah pastinya nyambung. gitu. Nah gimana terkaitan hal itu, tentunya dalam menentukan circle itu baik atau enggak, kemudian circle itu terbentuk dengan bisa menjadikan teman itu circle, tentunya intensitas. Ketika dalam satu komunitas atau pertemanan itu intensitasnya sering, itu sudah dikategorikan dalam circle. Kecuali kalau memang dipukul rata semua sama, itu beda lagi. Berarti memang dia netral, dia nggak membentuk dalam circle tertentu. Itu ketika
dalam circle pun sebenarnya kalau geng-gengan kemudian kelompok buat Bu Ayu itu dua hal yang apa ya, bisa dikatakan positif dan negatif. Nah, tergantung dalam penyikapannya. Ketika kelompok atau circle itu membawa pengaruh yang baik, ya oke-oke aja, Boyo nggak akan melarang itu, Boyo nggak akan meminta untuk sudah bubarkan dan lain sebagainya, karena memang pas sekalian di situ. Cuma ketika ada komunitas atau circle yang membuat apa ya, ditakuti atau mungkin kemudian memberi dampak apa ya, pelecehan atau mungkin bullying yang negatif lah, nah itu tentunya yang perlu disikapi ya lanjutin. Kalau dari Bu Ayu sendiri, seperti yang tadi disampaikan, circle pertemanan kan menimbulkan dua dampak ya Bu, pastinya ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau dampak yang dihasilkan dari circle pertemanan sendiri Bu, yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Klaten ini, dari Bu Ayu didominasi oleh dampak negatif atau dampak positif di SMA Negeri 2 Klaten? Kalau di intern SMA 2 saya bisa mengatakan dalam kategori circle yang positif, karena apa, segala tindak tanduk, segala perbuatan itu ada tata aturan dan pengawasannya. Nah, yang menjadi permasalahan ketika pengaruh itu dari luar, contohnya misal contoh ada ikut komunitas tertentu atau mungkin sekarang baru marak mengenai bela diri dan lain sebagainya ya Mbak, itu kan banyak apa ya namanya, bukan geng, apa ya, padepokan atau apa sih bahasanya ya, itu yang cenderung apa ya, kalau nggak ini ada tahapnya sepertinya. Dulu saya pernah menanyakan ada jenjang-jenjangnya, kalau sudah ini masuknya apa, masuknya tingkatannya apa. Nah itu barangkali yang kadang menjadi permasalahan, banyak dikeluhkan orang tua datang ke sekolah itu menjadikan jam belajarnya berkurang, kalau pulang larut malam, kemudian apa ya istilahnya, keseharian yang dilakukan kayak misalkan entah itu nongkrong atau apa dengan tajuk rapat dan lain sebagainya. Nah itu yang kurang disetujui dari pihak orang tua, dan orang tua pun sangat-sangat apa ya, kewalahan untuk membimbing itu. Nah itu yang membuat kenapa circle itu berdampak dan bagaimana perannya di sekolah itu seperti itu. Jadi ketika ditanya bagaimana sih kalau misalkan pengaruh di sekolah, Boy bisa bilang pengaruhnya masih positif gitu. Ketika nanti sudah di luar itu kan bertemu dengan mungkin siswa lain atau mungkin ada warga lain yang memang notabene tidak di SMA 2 saja, bisa jadi itu kita nggak bisa menjamin apakah itu bisa berdampak positif atau negatif. Jadi memang ini menjadi PR kita semua untuk saling menjaga, saling mengingatkan bahwasannya circle atau lingkungan pertemanan itu sangat-sangat penting dalam kesehatan remaja, kesehatan mental terutama. Jadi misalkan kamu harus kayak gini, kamu ini dengan menyuruh atau senioritas cenderung memang anggapannya harus nurut, cuma kita mengabaikan di segi mentalnya, apakah dia melakukan dengan terpaksa atau mungkin dia melakukan dengan sukarela. Tentunya itu harus menjadikan kita itu perhatian, kita harus mau untuk mendengar. Jadilah pendengar yang baik, jadilah bukan penasehat atau apa ya, penasehat atau apa ya, menghakimi, bukan seperti itu, tapi cukup dengarkan kemudian posisikan. Kan banyak kalangan kita itu ya yang maunya hanya mengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Itu yang tentu menjadi apa ya, hal yang perlu ditingkatkan di usia kalian ini, bagaimana menjadi pendengar yang baik, pemahami gitu. Berarti dari apa yang tadi disampaikan Bu Ayu, pada intinya itu anak zaman sekarang itu mungkin maunya hanya dimengerti gitu ya Bu, tanpa mau mengerti orang lain. Kadang keegoisannya masih sangat tinggi gitu, maunya dirinya sendiri yang menang tapi tanpa mempedulikan orang lain, seperti itu. Dari Bu Ayu sendiri, mungkin ada pengalaman yang pernah dialami oleh Bu Ayu, teman Bu Ayu, atau mungkin siswa di SMA Negeri 2 Klaten terkait dengan circle pertemanan yang pernah terjadi, entah itu yang berdampak positif ataupun yang berdampak negatif. Kalau semisal ada, bisa diceritakan Bu Ayu sedikit. Oke, kalau mungkin di lingkungan yang kayak dulu ya, yang positif, dulu tuh pernah ada siswa sini berapa tahun ya, sekitar 2016.
itu sama-sama mereka itu dilahirkan dari berbagai organisasi, ada yang dari OSIS, SMPK, dan Pramuka, itu menjadikan satu. Tapi ketika masuk dalam komunitas, yaitu tadi Mbak dia sampaikan bahwa ketika memilih ternak pasti yang sefrekuensi. Berhasil apa? Walaupun mereka dari berbagai kelompok atau berbagai organisasi, mereka itu bisa saling memahami dan mengerti satu sama lain tanpa dengan menjatuhkan organisasi ASB, tapi saling mendukung. Nah, setelah lulus dia lolos untuk yang dulu SNBP, dulu itu UTBK SNBP ya, yang sekarang SNBP namanya, itu lolos, kemudian mereka lulus dengan baik, maksudnya dulu kan masih ada ujian nasional ya, jadi dengan nilai yang baik, kemudian diterima di perguruan tinggi favorit juga, ada yang di UGM, ada yang di UNS, kemudian ada yang di UNY, dan yang satu itu ada di Unpad. Nah, mereka bisa lolos dan membuktikan bahwa mereka dari latar belakang yang berbeda, tapi dia memiliki tujuan yang sama, dan dia saling menghargai itu semua dan bisa memahami. Kalau misalkan yang kurang baik atau yang negatif, mungkin dalam circle ini Mbak, misalkan anak-anak tuh berapa tahun ya, atau mungkin tahun sekarang masih ada apa enggak ya, mereka itu masuk di komunitas yang memang itu hedon. Jadi apabila nanti tidak ikut nongkrong di grup itu, ayo mabar, atau mungkin ayo ketemu nongkrong gitu, sugaran gitu ya, misal enggak, dia tuh dikucilkan dalam komunitasnya, kemudian tidak dianggap lah, kemudian dia diasingkan. Nah, itu kan sama halnya dengan membunuh pribadi orang tersebut, karena dengan anggapan bahwa ketika diajakin main atau mungkin nongkrong dengan alasan yang gak jelas, ya Bu Ayu bisa bilang alasan yang gak jelas karena memang bukan konteksnya belajar kelompok atau mengerjakan tugas ya, itu tuh anak tersebut menjadi insecure, menjadi apa ya, dia terabaikan, dia merasa nggak berharga dirinya. Itu loh yang dampak negatifnya tuh di situ, circle yang kurang gitu. Tapi buat Bu Ayu, apapun kondisinya ya kita wajib untuk selalu belajar. Jadi misal pun mungkin di antara nanti Mbak Ki atau mungkin siswa yang lain ada yang menemukan circle atau pertemanan yang kurang baik, boleh kok menegur, boleh kok mengingatkan bahwasannya teman tuh ya saling jaga, teman tuh harus saling memahami gitu. Baik Bu Ayu. Lalu dari Bu Ayu sendiri, bagaimana metode yang efektif untuk mengatasi adanya circle pertemanan di sekolah yang sekiranya negatif itu Bu, yang mulai udah kelihatan negatif, kayak yang seperti yang disampaikan Bu Ayu itu, kayak misal nongkrong, misal dalam suatu pertemanan di sekolah gitu ya Bu, terus kerja kelompok nih misal Bu, terus nanti sorenya mau nongkrong, tapi si satu orang ini, ada satu orang yang kebetulan mungkin dia ada kegiatan di sekolah atau ada kegiatan yang lain, dan lalu langsung dikucilkan gitu Bu. Apa metode yang Bu Ayu gunakan untuk mengetahui apa menindaklanjuti? Untuk menindaklanjuti, kalau menindaklanjuti tentunya kita manggil dulu kenapa, ada apa, dan lain sebagainya. Tentu dia akan bukan menimbulkan, menampilkan kebiasaan yang lain. Biasanya mungkin dia rajin berangkat sekolah, kok ini mulai nggak berangkat, ada apa. Nah, itu perlu kita menanyakan. Nah, melandasi itu atau melatar belakangi itu tentunya dia akan ceritakan, saya nggak nyaman Bu dan lain sebagainya begini. Nah, setelah itu kita perlu protek dua arah, jangan sampai hanya satu sudut pandang, satu sisi toh. Nah, itu perlu dua arah, kemudian menemukan titik terangnya. Ketika sudah dari informasi itu kita menanyakan dengan sisi yang lain, kita pertemukan, kemudian setelah kita pertemukan dua-duanya sudah mungkin memahami. Jadi maksud dari A dan B ini tadi barangkali ada salah paham atau mungkin salah tafsir yang berseberangan, kita coba untuk menemukan dan kita mediasi. Setelah itu kita jalin komitmen lagi, apakah masih tetap barengan atau enggak. Kalaupun enggak, ya kita harus saling menghargai satu sama lain keputusan itu. Kalau masih bareng, ya kita tutup. Yang kemarin menjadi apa ya, bukan sengketa kayak tanah, apa ya, perselisihan yang ada disudahi dan saling memaafkan. Baik, dari apa yang telah Bu Ayu sampaikan, kami semua tentunya dapat mengambil banyak sekali pelajaran, seperti bagaimana cara untuk menangani circle dalam pertemanan, lalu
mengenai tentang peran konseling, pendekatan yang digunakan, dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk podcastnya dicukupkan Bu Ayu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Bu Ayu. Membantu sekali kami vendor ini. Terima kasih ya Bu Ayu. Sama-sama.